Shalom, saudara sekalian, dimanapun Anda berada. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Peter Prayuda, di channel YouTube Cross Christ. Kita kembali ke pembahasan kita, yaitu tanda sejati dari gereja yang asli. Tanda yang benar dari gereja yang benar. Untuk tema yang berikutnya adalah tanda, yaitu pelaksanaan sakramen atau pelaksanaan upacara gereja. Nah, saudara dikasih Tuhan, sejarah gereja Kristen setelah melalui pembicaraan-pembicaraan yang panjang, akhirnya memutuskan bahwa gereja Kristen melaksanakan dua upacara atau dua sakramen gereja. Yang pertama adalah baptisan, dan yang kedua adalah perjamuan kudus. Memang ada beberapa gereja yang mengakui ada 5 atau 7 sakramen. Kita menghargai, mereka punya pandangan yang berbeda. Tetapi gereja kita, gereja Kristen, menerima, meyakini, dan melaksanakan dua upacara gereja atau dua sakramen gereja, yaitu upacara baptisan dan upacara perjamuan kudus. Di dalam gereja Kristen pun sangat bervariasi tentang pelaksanaan baptisan dan pelaksanaan perjamuan kudus. Nah, kita akan lihat satu persatu tentang pelaksanaan sakramen gereja ini. Nah, sekali lagi bahwa tidak ada acara lainnya di dalam gereja, sesungguhnya nggak masalah kalau kita melaksanakan dua tanda gereja ini. Yang pertama adalah pengajaran firman, yang kedua adalah pelaksanaan sakramen. Dan kalau kita lihat di dalam film-film tentang Yesus dan pelaksanaan baptisan atau pelaksanaan perjamuan kudus yang tertulis di dalam Alkitab, itu sangat simpel, sangat-sangat simpel, tetapi bermakna agung, bermakna mulia. Saudara, sekali lagi, gereja tidak ada urutan acara-acara, sesungguhnya nggak masalah. Asal gereja tersebut fokus kepada pemberitaan firman, pengajaran firman. Nah, tetapi jika saudara bergabung atau berafiliasi di sebuah gereja yang ada tata liturgi atau liturgika, ya harus ikuti tata acara ibadah itu. Saudara tidak boleh menjadi batu sandungan yang melanggar aturan atas alasan apa saja. Di mana kita bernaung, di mana kita berlindung, di mana kita berafiliasi, kita harus mengikuti tata ibadah di mana kita ada. Tetapi Alkitab menyampaikan bahwa dua tanda gereja sejati ini cukup sebagai gereja yang benar dan gereja yang sejati. Yang ketiga, yaitu disiplin gereja. Itu ada gereja yang melaksanakan, ada gereja yang sama sekali tidak melaksanakan, atau tidak mencantumkan dalam anggaran dasar rumah tangga gereja, tetapi melaksanakan disiplin gereja. Ada juga yang mencantumkan dalam anggaran dasar rumah tangga, tetapi tidak melaksanakan disiplin gereja. Jadi hanya lip service saja. Nah, kembali kepada upacara sakramen gereja. Ini mungkin yang menyebabkan orang-orang berkata, ya, kalau kita perhatikan di gereja-gereja begitu banyak aturan, begitu banyak pintu masuk untuk menjadi anggota gereja, maka orang berkata, wah, ternyata lebih sulit untuk dilantik menjadi anggota gereja lokal tertentu daripada dilantik menjadi anggota tubuh Kristus atau anggota keluarga Allah. Ya, kadang-kadang seperti itu. Nah, sakramen atau upacara gereja yang pertama yaitu upacara baptisan. Tadi saya katakan begitu simpel. Kalau kita lihat film-film yang ditayangkan di televisi atau di media-media, kita bisa mendapatkan dengan cara mudah saat ini film-film tentang Yesus, dan di sana ada praktik baptisan yang begitu mudah. Orang percaya Yesus itu Tuhan, dia juru selamat, baptis. Memang di dalam film-film itu baptisannya semua mungkin
kebanyakan film mempraktekkan baptis selam. Tetapi secara praktis, gereja tertentu mempraktekkan gereja percik atau siram atau guyur. Itu tidak masalah, saudara. Nah, baptisan atau sakramentum itu upacara yang memiliki makna. Upacara ini hanya dilaksanakan oleh gereja. Oleh gereja artinya kelompok orang yang mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Mesias, Yesus adalah juru selamat, lalu dibaptis. Itulah upacara. Upacara baptisan. Nah, ini adalah tanda dari umat Tuhan yang baru untuk masuk ke dalam keluarga Allah. Nanti ada orang bertanya, loh bagaimana kalau nggak sempat dibaptis? Nggak ketemu air, di bukit kah atau di tempat yang sulit air, minum pun nggak ada. Atau langsung meninggal dia, nggak dibaptis. Wah, itu dalam tangan Tuhan. Tuhan membaptis dengan caranya sendiri. Karena sesungguhnya sebelum baptisan air, yang kita bahas ini adalah baptisan air. Sebelum baptisan air, Tuhan sudah membaptis dia dengan baptisan Roh Kudus. Karena baptisan Roh Kudus itu mendahului orang untuk taat, mengaku percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah juru selamat, Yesus adalah Mesias, Yesus adalah gunung batu perlindungan. Saat dia mengaku secara demikian itulah dia dibaptis dengan kuasa Roh Kudus. Lalu ketaatan dia membawa tubuhnya untuk mencari hamba Tuhan, minta dibaptis air. Nah, itu buah dari baptisan Roh Kudus. Nah, saudara, walaupun ada orang yang menafsirkan bahwa baptisan Roh Kudus itu lain lagi. Nah, itu di mana ayatnya? Kita harus mengkonfirmasi dengan Alkitab. Nah, saudara dikasih Tuhan, kita baca terlebih dahulu 1 Korintus 11 ayat yang ke 25. Demikian firman Tuhan. Demikian juga ia maaf saya ulang, Roma 6 ayat 3 sampai 7. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, sama supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Nah, saudara, inilah makna baptisan. Setiap orang yang mengaku Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Mesias, Yesus adalah anak Allah yang hidup, dia dibaptiskan dalam upacara yang simpel, upacara yang tidak ruwet, tidak bertele-tele. Baptisan melambangkan bahwa dia telah mati bersama Kristus, dikubur bersama Kristus, bangkit bersama Kristus, dan hidup karena Kristus hidup. Nah, saudara dikasih Tuhan, baptisan yang asli di dalam Roma 6 ayat 4, Galatia 3 ayat 27, dan Kolose 2 ayat 11 dan seterusnya, itu adalah tanda pertobatan dan hidup baru. Jadi orang yang dibaptis itu orang yang terbukti dia bertobat. Apakah mungkin dia bermain-main atau menipu? Ya bisa saja orang ikut-ikutan, orang nipu pendeta, nipu gereja, tetapi dia tidak akan berdampak dalam kehidupan si penipu itu. Nah, selain tanda pertobatan dan hidup baru, baptisan juga merupakan proklamasi. Memproklamasikan bahwa Kristus Yesus adalah Tuhan, Mesias, Anak Allah yang hidup dan Juru Selamat.
Jadi setiap kali kita menyelenggarakan upacara baptisan itu memproklamasikan bahwa Yesus itu Tuhan kepada dunia di mana upacara baptisan itu dilaksanakan. Bahkan kita ada YouTube sekarang. Baptisan bisa direkam lalu diproklamasikan kepada dunia. Baptisan juga pintu masuk untuk menjadi anggota keluarga Allah. Yang dibaptis itu masuk ke dalam keluarga Allah. Masuk dalam keluarga kudus. Keluarga sukacita. Saudara, masuk merupakan bukti karya Yesus sebagai Mesias. Karena setiap orang yang mengaku bahwa dia berdosa, setiap orang yang mengaku bahwa dia membutuhkan Tuhan, membutuhkan juru selamat, itu karya Roh Kudus, itu karya Tuhan, itu karya pemerintahan Allah di dalam hidupnya, bukan dari dirinya sendiri. Nah, baptisan adalah tanda atau bukti bahwa seseorang itu taat kepada perintah Tuhan. Tuhan berkata, baptislah mereka dalam nama Bapa, dalam nama Anak, dan dalam nama Roh Kudus. Baptisan juga sebagai tanda bahwa seseorang itu mengaku berdosa. Orang yang nggak dibaptis, orang yang menolak dibaptis, ya tentu dia belum ada Roh Kudus yang menginsafkan dirinya akan dosa. Maka baptisan itu tanda bahwa dia mengakui dosanya, dan dia juga mengakui bahwa dia perlu pengampunan, dia perlu penghapus dosa. Itulah baptisan. Baptisan juga materai atas karya Roh Kudus. Roh Kudus telah berkarya dalam kehidupan kita dan dimateraikan. Sehingga ikatan kita dengan Allah tidak akan goncang, tidak akan retak, tidak akan putus. Karena ada yang mengikat, ada yang mematerai, yaitu Roh Kudus Allah. Jangan takut, saudara. Kemanapun saudara pergi, disertai Tuhan, disertai Tuhan, disertai Tuhan. Di dalam Galatia 3 ayat 27, Tuhan memateraikan kita, perjanjian kita dengan Allah diikat dalam materai kudus, materai yang penuh kuasa. Nah, saudara, inilah tanda dari gereja yang sejati yang kedua, yaitu sakramen baptisan. Apakah saudara sudah dibaptis? Saudara sudah percaya bahwa Yesus adalah Mesias, Yesus adalah juru selamat, Yesus adalah Allah Anak? Kalau saudara belum dibaptis, segera hubungi hamba Tuhan, minta dibaptis. Memang ada persiapan, ada pembekalan, saudara mesti ikuti aturan gereja. Dan setelah itu, jadilah murid Sang Firman. Jangan hanya dibaptis lalu menghilang. Tuhan memberkati saudara. Selamat menjadi murid Sang Firman melalui pintu masuk upacara baptisan. Tuhan memberkati kita semua. Salam.